Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Musa. Kisah Musa kelas 3 semester 1 ya. Baik, untuk memperlancar hari ini supaya berjalan dengan baik dan lancar, kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, bangkitkanlah di hati kami keberanian untuk membela orang yang tertindas seperti Musa yang membebaskan bangsanya dari penderitaan akibat perbudakan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kita langsung saja kita amati gambar berikut ini. Jadi kita amati gambar berikut ini. Ketika kita melihat di sini secara keseluruhan, kira-kira apa yang kita lihat secara keseluruhan ini? Oke, pintar. Jadi di sini ada bencana alam kebanjiran. Di bencana alam banjir, ya sampai tingginya luar biasa ini ya. Nah, di sini ada seorang ibu yang membawa dua anaknya. Di sini mengatakan sesuatu. Nah ini, tolong, ini ya. Nah, dan di sisi lain, di sini ada seorang bapak juga bersama dengan ibu dan satu anak. Di sini mendengar apa yang dikatakan oleh seorang ibu yang mengatakan tolong tadi dengan mengatakan gini nih, tenang Bu, tenang. Nah, kita lanjutkan, kita lihat. Gambar tadi merupakan satu contoh penderitaan yang dialami oleh manusia, yaitu bencana banjir. Ya, di sini merupakan suatu bencana alam. Apa kira-kira penyebabnya? Penyebab banjir itu apa kira-kira? Bermacam-macam ya. Ada yang orang membuang sampah sembarangan. Ayo, siapa yang buang sampah sembarangan? Angkat tangan. Penebangan pohon secara liar yang di hutan itu ya, itu juga bisa menyebabkan banjir. Nah, ketika sedang mengalami kebanjiran seperti ini, kira-kira apa yang dibutuhkan? Makanan tentu ya, air bersih. Ketika kita lihat di sini airnya menjadi kotor semuanya ya. Nah, jadi yang dibutuhkan air bersih. Nah, untuk membantu seperti ini, apa yang dibutuhkan juga supaya bisa membantu si ibu ini adalah perahu karet. Dan masih banyak lagi. Nah, melihat dari pengalaman itu tadi, mari kita tuliskan berbagai penderitaan umat manusia dan tuliskan pertolongan yang mereka butuhkan. Ya, di sini juga anak-anak bisa menuliskan doa, mohon agar Tuhan memberi kekuatan dan pertolongan. Nah, untuk sesi hari ini, anak-anak cukup menuliskan seperti contoh yang ada di nomor 1 ini. Ya, misalnya banjir. Di sini bencana alam, pertolongan yang dibutuhkan, makanan, air bersih, perahu karet, dan sebagainya. Nah, di sini kalian bisa tuliskan di nomor 2, 3, dan 4. Jadi setelah ini siapkan bukumu, buku catatanmu, tulislah di situ seperti ini, persis gambar seperti ini. Setelah itu nomor 1 diisi banjir, bencana alam, dan makanan, air bersih, serta perahu karet ini. Nomor 2, 3, dan 4, ayo anak-anak isi. Kira-kira penderitaan apa lagi yang dialami oleh manusia? Ya, tuliskan. Nanti sewaktu-waktu Pak Wana minta akan dikumpulkan satu buku tersebut. Gitu ya. Oke, baik anak-anak. Mari kita lanjutkan amati gambar yang kedua ini. Di sini dikatakan
Kalau dalam kisah Musa berarti ada satu orang yang memegang tongkat, itu berarti siapa? Oke, Peter, Musa. Nah, di sini Musa bersama bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah terjanji. Ya. Nah, di sini Musa juga masih dikejar ya. Musa masih dikejar oleh tentara ini. Ya. Nanti kita akan simak bersama siapa yang mengejar ini. Gitu. Dan ini ada gambaran laut yang terbelah. Nah, sama dengan ini, gambar yang kedua ini. Nah, lautnya terbelah menjadi dua dan akhirnya seperti ini bisa kita lewati. Nah, di sini Musa bersama dengan bangsa Israel melewati ini. Gambarannya seperti ini. Nah, mari kita baca saja ya kisahnya. Di kitab Keluaran bab 14 ayat 5 sampai 31. Ketika Firaun raja Mesir mendengar bahwa bangsa Israel sudah lari bersama Musa, ia dan para pejabatnya menyesal dan berkata, "Mengapa kita biarkan orang-orang Israel itu pergi sehingga kita kehilangan budak-budak?" Lalu raja menyiapkan kereta perang dan tentaranya. Ia berangkat dengan semua keretanya, termasuk 600 kereta istimewa yang dikendarai oleh para perwiranya. Memang Tuhan sengaja membuat raja berkeras kepala sehingga ia mengejar orang Israel yang telah meninggalkan negeri Mesir. Tentara Mesir mengejar orang Israel dan menyusul mereka di perkemahan di pantai laut dekat Pihahirot. Ketika orang Israel melihat raja Israel dan tentaranya datang, mereka sangat ketakutan dan berteriak kepada Tuhan minta pertolongan. Kata mereka kepada Musa, "Apakah di Mesir tidak ada lagi kuburan sehingga engkau membawa kami supaya mati di tempat ini? Lihatlah akibat perbuatanmu itu. Dahulu di Mesir sudah kami katakan bahwa hal ini akan terjadi. Kami sudah mendesak supaya engkau jangan mengganggu kami, tetapi membiarkan kami tetap menjadi budak di Mesir. Lebih baik menjadi budak di sana daripada mati di padang gurun ini." Musa pun menjawab, "Jangan takut, bertahanlah. Kamu akan melihat apa yang dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan kamu. Orang Mesir yang kamu lihat sekarang tak akan kamu lihat lagi. Tuhan akan berjuang untuk kamu dan kamu tak perlu berbuat apa-apa." Kata Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berteriak minta tolong? Suruhlah orang Israel jalan terus. Angkat tongkatmu dan acungkan ke atas laut, maka air akan terbagi. Dan orang Israel dapat menyeberangi laut dengan berjalan di dasarnya yang kering. Orang Mesir akan kujadikan keras kepala sehingga mereka terus mengejar orang Israel. Dan aku akan menunjukkan kekuasaanku atas Raja Mesir, pasukannya, kereta-kereta serta para pengendaranya. Maka orang Mesir akan tahu bahwa akulah Tuhan." Lalu malaikat Allah yang ada di depan pasukan Israel pindah ke bagian belakang. Dan pindahlah juga tiang awan sampai berada di antara pasukan Mesir dan pasukan Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan sehingga sepanjang malam kedua pasukan itu tak dapat saling mendekati. Lalu Musa mengacungkan tongkatnya ke atas laut, dan Tuhan membuat angin timur bertiup dengan kencang sehingga air laut mundur. Sepanjang malam angin itu bertiup dan mengubah laut menjadi tanah kering. Air terbagi dua, dan waktu orang Israel menyeberangi laut, mereka berjalan di dasar yang kering, dan air di kanan kirinya merupakan tembok. Orang Mesir dengan semua kuda, kereta, dan pengendaranya terus mengejar dan mengikuti orang Israel ke tengah laut. Menjelang fajar, Tuhan mengacau balaukan tentara Mesir. Ia membuat roda-roda kereta mereka macet
sehingga mereka maju dengan susah payah. Kata orang Mesir, Tuhan berjuang untuk orang Israel melawan kita. Mari kita lari saja dari sini. Kata Tuhan kepada Musa, acungkanlah tanganmu ke atas laut, maka air akan kembali dan menenggelamkan orang Mesir, kereta-kereta dan pengendara-pengendaranya. Lalu Musa mengacungkan tangannya ke atas laut, dan pada waktu fajar merekah, air kembali pada keadaannya yang semula. Orang Mesir berusaha menyelamatkan diri, tetapi Tuhan menenggelamkan mereka ke dalam laut. Air laut berbalik dan menutupi kereta-kereta, pengendara-pengendara, dan seluruh tentara Mesir yang mengejar orang Israel ke tengah laut, sehingga mereka mati semua. Tetapi ketika orang Israel menyeberangi laut, mereka berjalan di dasar yang kering, dan air merupakan tembok di kanan kirinya. Pada hari itu Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari serangan orang Mesir, dan mereka melihat mayat-mayat orang Mesir terdampar di pantai. Ketika orang Israel melihat bagaimana Tuhan yang dengan kuasanya yang besar mengalahkan orang Mesir, mereka heran sekali, sehingga mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, anak-anak yang terkasih, di sini kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama, Raja Firaun, penguasa di Mesir, memperlakukan bangsa Israel sebagai budak. Yang kedua, Tuhan memilih Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Yang berikutnya, Musa mampu mengalahkan tentara Firaun yang kuat dengan pertolongan Tuhan. Musa mengeringkan laut Teberau. Jadi nama laut yang dikeringkan oleh Musa tadi adalah laut Teberau yang dibelah menjadi dua tadi, dengan cara mengangkat tongkatnya ke atas laut. Nah, sekarang ini banyak orang-orang menderita yang memerlukan pertolongan kita. Tuhan membutuhkan orang-orang yang bersedia menjadi penolong seperti Musa. Apakah anak-anak sanggup menjadi penolong-penolong? Ya. Menolong orang lain. Menolong sesamanya. Apakah sampai hari ini kita hanya mementingkan diri kita sendiri? Nah, maka mintalah agar Tuhan memberimu kekuatan menjadi pahlawan seperti Musa. Nah, anak-anak yang terkasih, demikian pembelajaran hari ini. Belajar yang rajin, tetap semangat, walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tetapi dengan cara seperti ini kita masih bisa belajar. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Maka mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa, ambil sikap doa yang baik. Jangan lupa setelah ini anak-anak bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di classroom. Ya, anak-anak bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di classroom. Baik, kita ambil sikap doa yang baik. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah kami keberanian untuk membela orang-orang yang dianiaya dan yang diperlakukan tidak adil. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anakku semuanya, terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.